di situ taruh deh, gue ngapain mikirin apa kata Itu orang. yang menghambat, itu yang jadi menghambat Iya. ya. Di kondisi kita yang sekarang kan masih pelajar, terus juga masih bertanggung jawab terhadap, maksudnya kita sebagai anak gitu kan, berarti ada harus punya mengikuti, tanggung jawab betul, anak. tanggung jawab sebagai anak itu kan nggak bisa kita yang namanya kerja tuh bebas sesuai dengan kemauan kita. Tapi satu hal, kalau ada orang kayak gitu kadang ya kita terima kasih aja sama mereka, makasih loh karena kamu kita jadi lebih Iya. kuat gitu. Kita yang sekarang itu yang maksudnya bisa beli apa-apa dengan hasil, maksudnya adalah uangnya gitu, itu dulunya tuh enggak. Struggles, Iya. perjuangannya tuh nggak mudah. Sampai akhirnya aku tuh nemu video di TikTok, ini kayaknya cocok banget nih buat kita. Apa? Kata-katanya gini, tadinya sih gue mau insecure tapi nggak jadi insecure soalnya teman-teman gue aja nggak percaya kalau gue bilang gue nggak punya uang. Ngerti nggak sih? Misalkan diajakin kemana-mana nih, ih nggak mau, aku tuh nggak punya uang, alah bohong banget. Orang Padahal lu nggak punya uang." bisnis. Iya. Iya benar. Nah, semua orang ngira yang bisnis itu pasti selalu punya iya, uang uang. banyak. Dan mungkin teman-teman kita, orang tua kita itu percaya kalau kita tuh punya uang, padahal ya Allah, Udah pahitnya kita yang tahu lah ya. Bener. banyak kita yang tahu. Tapi kita tuh, nah semenjak dari situ aku tuh kayak merasa, iya ya ngapain juga gue insecure karena misalnya kita nggak cantik gitu, misalnya kita kenapa sih kita nggak cantik, kenapa sih kita nggak lebih pintar. Tapi dengan kata-kata itu tuh aku gini, iya juga sih, orang-orang aja tuh nyampe nggak percaya kalau aku tuh nggak punya uang gitu, kalau kita nggak punya uang gitu. Padahal emang Emang gak punya. Kadang tuh kalau diajak main yuk kesini misalkan, pasti Pasti kan kita kayak pelit padahal emang gak punya uang Iya. ya buat main. kayak bakal mau jajan terus beli makanan, apa enggak kalau misalkan ini ke tempatnya yang jangan mahal-mahal ya gitu. Terus kayak istilahnya, lu jualan juga bisnis, masa nggak punya duitnya banyak, bagi-bagi lah sama kita jadi Karena jajan uangnya gitu. itu bukan yang nggak punya, uangnya itu untuk putar modal Iya. gitu kan, putar barang bisnis Dan kita. namanya jualan gitu kan, ya omset sih bisa besar, tapi omset itu nggak semuanya penghasilan loh, nggak Betul, semuanya betul. keuntungan gitu. Keuntungannya tuh hanya sedikitnya aja gitu. apalagi yang bisnisnya itu kayak kita ya masih subsidi silang, yang belum berani untuk cari investor. Betul. Jadi Yang masih benar-benar ngerintis. sebisa mungkin harus pisahin itu antara uang jajan mana, uang bisnis mana. Jadi hitam putihnya itu harus jelas. Aku tuh juga pernah ngabisin modal 10 juta. Aduh, dalam waktu ya kurang dari sebulan itu, cuman karena aku nggak bisa bedain mana uang jajan mana uang bisnis. Itu fatal sih. Dan setelah itu maksudnya udah turun, bukan cuman jatuh, itu udah terpuruk, udah tergusur udah bingung lagi cara ini. Kalian pasti sebagai anak muda gitu, pasti dalam hidup orang pernah berada di titik terendah, tersulit gitu. Gimana sih kalian sebagai anak muda, bisnis, kuliah juga, itu ngadepin masa-masa itu, masa-masa sulit? Kalau misalkan masa tersulit, misalkan ini sih aku lebih kepada, karena kan aku orangnya tuh apa aja mau diikutin ya. Misalkan aku nih punya bisnis, terus kuliah juga. Aku tuh orangnya pengen ikut ini kayaknya bagus nih, pokoknya yang ada bagus gitu. Terus sekiranya bisa di sini kita punya pengalaman, pengen diikutin gitu. Makanya kan aku ikutan organisasi di kampus, organisasi di luar kampus. Terus di lingkungan rumah aku juga ikut aktif bantu adik-adik remaja musola gitu kan. Kalau ada rasa Umi ridoin aku nggak sih kalau misalnya gini? ya kadang-kadang juga nanya gitu. Terus kadang misalkan kalau lagi ada moodnya, kayak nonton video-video motivasi atau ustadz-ustadz gitu yang bisa nenangin kayak gitu. Kalau aku sih gitu sih. Cuma pas udah beberapa kali pengalaman, ini sama nih, hampir sama nih kayak kemarin gitu kan kejadiannya. Udah memprediksi. Enggak, maksudnya udah paham nih, hampir sama kayak kemarin bisa balik lagi kayak biasa. Oke, istighfar, banyak-banyakin istighfar. Terus sholat tuh yang bener gitu. Jadi lebih ke perkuat ibadahnya kayak gitu. Terus minta masukan dari orang-orang yang kita percaya dia bisa ngasih masukan gitu. Kalau aku sih, kalau masa sulit sih kayaknya maksudnya nggak ada ya. Soalnya aku tuh orangnya bodo amatan. Jadi apa, bukan nggak ada sih, sebenarnya tuh banyak kaulah, Tapi bingung ya. iya, karena aku tuh selalu nganggep yaelah ini Yaudah deh, masalah cerita kecil sedih gitu. deh. Ini tuh masalah kecil gitu. Jadinya aku biasa gitu, nggak yang nganggep ini tuh semua masalah serius. Terus juga apalagi kalau aku itu kan
yang tadi ya Stephen yang udah dibahas, aku tuh orang sensing. Jadi kalau sensing itu orangnya langsung eksekusi, apa-apa tuh langsung eksekusi. Jadi kalau kamu kan tadi dipikirin, aku sama sekali enggak gitu. Jadi apa yang di depan mata, oh iya kan aku tuh kadang masih dipikirin orangnya. Kalau aku langsung apa-apa tuh eksekusi. Kayaknya kita cocok deh. Apa? Untuk saling konsultasi. Jadi kalau aku tuh orangnya eksekusian gitu. Jadi apa-apa tuh nggak pakai dipikir. Tugas numpuk banyak, udah langsung gitu, nggak pakai kayak duh tugas banyak ngapain sih, kemarin ngambil ini gitu. Jadi aku tuh juga nggak akan ngambil banyak hal kan. Kalau kamu tuh emang orang aktif banget. Enggak, jadi aku tuh awalnya juga pasti aku mikirnya gitu, apa aja dikerjain. Pas dikerjain pasti kan ada orang yang kayak lu ini belum gitu kan. Nah itu yang bikin nah itu yang iya lupa belum dikerjain, terus jadi oh iya ini juga belum, duh gimana nih, terus langsung di situ ya Allah ini kayaknya gimana gitu. Kalau aku sih kalau di kampus sendiri aku nggak terlalu banyak ngambil UKM sama organisasi. Kalau UKM aku cuma ikut 1 radio, itu juga maksudnya kalau online kan belum ada karena kan itu harus prakteknya tuh offline. Jadi udah aku ngambil emang dari awal tuh aku niatin yang aku bisa handle aja gitu. Jadi di rumah juga aku nggak ada kegiatan lain. Nggak ada. Jadi pokoknya semua kegiatan aku tuh semua tentang bisnis dan kesehatan aja itu sih. Nggak di luar itu nggak. Kalau aku sosialnya juga banyak. Kalau aku sosialnya mungkin kalau kebidanan kan ya ada sosialnya sih, tapi aku anggap itu kesehatan sih. Oke. Nah tapi kalian kan nih kuliah nih, dua-duanya angkatannya sama kan? Iya. Nah setelah lulus apa sih harapan kalian ke depan dengan gelar yang udah kalian punya dan bersama bisnis? Pasti kan bisnisnya juga bakal terus berjalan kan? Apa sih harapan kalian? Apa yang pengen kalian capai lagi? Apa yang rencananya apa gitu setelah lulus dan mendapatkan gelar? Coba Roda dulu. Kalau aku tuh dari awal Jangan nangis. Enggak. Kalau dari awal tuh emang aku tuh suka banget pelajaran biologi. Tapi kenapa kok nggak ngambil kuliahnya ilmu biologi aja dong gitu. Iya. Nanti kan enak tuh bisa ngajarin itu. Karena dari dulu aku tuh bukan nggak suka sih. Passion aku tuh kayaknya bukan jadi guru yang ngajar ke sekolah harus kayak gitu. Padahal ibunya guru gitu, tapi aku kurang suka kalau jadi guru. Jadi sukanya ya itu tadi kan yang tantangan itu segala macam. Nah kalau kisah kuliah aku tes masuk itu nggak semulus Hafsah yang maksudnya sekali ikut SNM terus SBM-nya lulus, tapi dikecewakan berkali-kali dengan PTN. Tapi masih yakin gitu kalau sebenarnya gue tuh masih ada potensi gitu. Coba lagi nyampe SNMPTN, SBMPTN, terus ikut mandiri juga ke beberapa kampus negeri, dan ternyata memang belum rezekinya di situ. Tapi masih tetap akhirnya ngambil lah ke kebidanan. Dulunya tadinya mau ke kedokteran, tapi udah nggak sanggup deh untuk berjuangnya lagi gitu. Cari opsi kedua, plan B gitu, karena waktu itu emang nyiapin plan B, jadi mau masuk ke kebidanan. Terus orang-orang juga pada nanya kenapa nih, omongan tetangga. Omongan orang guys, kritik. Mbak Putri kan di rumah Mbak Putri. Mbak Putri kenapa kok nggak masuk negeri, malah masuk swasta? Kan Mbak Putri pinter bukan, dari dulu ranking 1. Duh beban banget ya gitu. Iya namanya juga belum rezeki, kuliah kan untung-untungan, nggak bisa kita memaksakan terus gitu. Paling enggak kita udah coba berusaha semaksimal mungkin, kalaupun memang belum rezekinya Allah berarti belum menakdirkan kan. Ya udah jawab sesuai gitu. Sedih nggak? Ya sedih gitu, karena waktu itu kan apalagi bisnis tuh lagi benar-benar aku tinggalin demi fokus ini kan. Duh, mencoba kemana lagi ya. Dari situ aku mulai bukan jadi diri aku sendiri, gengsi. Duh iya juga ya kalau gua nggak kuliah di negeri gimana nih, apa kata orang, sedangkan kata orang gua pintar gitu. Daftar nggak dapat. Mbak Putri kenapa kok kebidanan, kenapa nggak ke kedokteran aja gitu, kan beasiswa bisa, Mbak Putri kan pintar gitu. Terus aja beban banget itu kayak gitu. Maksudnya iya gue tuh orang gitu, punya perasaan gitu. Mungkin titik terendah aku tuh kalau di bisnis sih kayaknya nggak ada, tapi kalau di perjalanan hidup kali ya itu pas beralih dari masa SMA ke kuliah itu, apalagi kan dikecewakan karena udah mempersiapkan UN. Aku berlangganan ruang guru, belajar rajin pagi siang sore malam ngerjain soal-soal, tapi ternyata nggak UN. Nah itu kan
aku tuh juga kecewa gitu, harapannya dari apa yang aku belajar itu kan keterima di PTN, ternyata enggak. Sedangkan circle aku, teman-teman dekat aku keterima. Nih kan kayak Hafsa waktu pas itu aku tuh seneng, tapi tuh aku kayak ya Allah kok dia dapet aku enggak ya, kok dia dapet aku enggak gitu. Terus temen aku banyak yang keterima di UPI, sampai akhirnya aku akhirnya tes di IMDS itu, dan di Institut Medika Dr. Gigi Suherman, tempat kampus aku sekarang, itu memang swasta, tapi awalnya juga ya Allah gitu, dapat swasta bismillah deh gitu, daripada enggak sama sekali. Akhirnya aku milih untuk jadi di kebidanan. Awalnya juga aku pikir jalaninnya mudah gitu, karena aku punya basically biologi yang lumayan ya. Ternyata enggak, semua pelajarannya itu susah, dan aku tuh kan mau ngeluh tuh nggak bisa gitu karena pilihan sendiri. Ya, kadang pilihan sendiri. Bentar, kadang tuh mau ngeluh juga gini loh, kalau ngeluh orang itu banyak yang mau ada di posisi kita, tapi kita malah ngeluh buat apa gitu. Benar. Nah terus habis itu belum lagi ketemu sama guru-guru dan lain-lain yang menyayangkan kenapa nggak ambil negeri, kenapa nggak ngambil yang kedokteran sekalian gitu. Padahal ya aku tuh udah berusaha sejauh itu gitu, ngeluarin uang yang banyak, bahkan sampai nggak enak gitu ngomong ke orang tua, ya kayaknya perlu uang lagi untuk mandiri deh. Sekali daftar kan 200 ya, tapi nggak keterima gitu. Sedangkan kayak kayak kalau mau di, aduh kayaknya nggak usah deh, sayang gitu. Ini belum batas akhir aku banget gitu. Jadi terus pengumuman video call kan, pas pengumuman itu sampai aku tuh nggak berani buka karena firasat aku tuh kayak, aduh kayaknya belum rezeki lagi deh. Sampai orang lain yang buka dan ternyata masih gagal. Cara tenangin diri aku tuh apa? Video call sama teman-teman. Sa, kamu inget kan dulu? Sa, kamu gimana? Lulus gak? Alhamdulillah do lulus. Aku senang, tapi aku kayak, tuh do, lu tuh kenapa sih gitu? Emang belajar lu kurang rajin gitu. Terus akhirnya aku introspeksi diri, mungkin langsung balik lagi kan, kayaknya mungkin dari segi rajinnya lu tuh ya rajin, tapi mungkin Allah tuh masih ngerasa lu tuh kurang deket sama Allah gitu, masih kurang minta gitu, masih kurang banyak doanya. Jadi ya udah mulai dari situ ikhlas. Terus paling beratnya lagi tuh kalau orang tua nanya, Kak gimana pengumumannya, lulus nggak gitu, berat gitu. Emang kenapa Mi gitu, aku belum berani lihat, padahal di situ aku udah lihat gitu. Cuman kan aku mau cari waktu yang tepat buat nyampein biar mereka tuh juga nggak sedih dan kecewa. Soalnya itu Umi lihat status ibunya Aul keterima di kedokteran gigi, kan maksudnya kayak makin berat nih gitu. Akhirnya kan mau nggak mau tapi harus jujur. Tapi alhamdulillahnya setelah aku di IMDS ternyata aku baru dapat hikmahnya kenapa kemarin aku nggak lulus PTN. Jadi banyak project-project baru yang aku dapetin setelah aku kuliah di kampus swasta yang dekat sama rumah ini. Jadi aku tetap bisa menjalankan bisnis aku, masih tetap ngejalanin kegiatan-kegiatan baru gitu. Yang itu tuh lebih membuat aku tuh jauh lebih merasa bermanfaat, karena aku pikir mungkin kalau aku kuliah di PTN yang kayak Hafsa gini, maksudnya yang lebih aktif berorganisasi, aku belum tentu bisa berlari lebih kencang dari seperti Hafsa gitu. Tapi dengan aku yang sekarang, aku tetap bisa ngejalanin semua kegiatan aku dengan proyek-proyek yang baru gitu. Intinya semua pasti dikasih sama Allah yang terbaik sih. Yang terbaik yang dia pun mampu buat menjalaninya gitu. Pokoknya apapun yang terjadi ya berarti ya Allah udah kasih, ya kamu mampu buat ngelewatinnya gitu. Nah, cita-citanya, harapan setelah lulus jadinya ya bisnis ya. Jadi maunya tuh sebenarnya masuk ke kebidanan, kenapa nggak ke biologi tadi, jadi lupa dibahas kan karena flashbacknya jauh. Jadi kenapa masuk ke kebidanan, karena ada satu bisnis yang itu tuh mungkin akan lebih cepat kita mencapai tujuan itu dengan notabene aku bidan gitu. Jadi aku bisa menciarkan bisnis itu jadi lebih mudah gitu, menolong orang jadi lebih mudah. Terus harapannya jadi kedepannya selain bisnis itu akan tercapai akan cepat suksesnya lebih cepat, aku pengennya tuh kalau ada rezeki pengen lanjut S2, kalau nggak ambil profesi lah minimal, karena supaya aku bisa itu buka klinik sendiri gitu Paula. Jadi pengennya buka klinik yang banyak, dan klinik itu tuh menjadi wadah untuk para bidan-bidan yang mereka tuh sebenarnya punya skill tapi nggak dikasih kesempatan untuk bekerja di rumah sakit. Kalau itu kalau kayaknya datanya kayak ujian.
sama ya kan kalau bisnis gitu, ingin membuka sebuah bisnis center gitu. Terus setelah membantu menggrow bisnis ini gitu menjadi lebih penghasilannya lebih banyak dan segala macam. Nah dari uang hasil ini aku tuh pingin kayak membuat hal-hal yang ke sosial gitu, kayak misalkan membantu orang lain. Misalkan kayak rumah Quran, terus rumah belajar gratis, lebih yang kayak gitu-gitu. Terus sama dari skill yang aku punya, dari yang pendidikan aku dapetin gitu selama di UPI, selama aku kuliah, mau buat ngebantu misalkan keluarga, misalkan Kak Haula mau buat usaha apa nih, kayak gitu. Oh Kak Haula dari Misalnya aku pengen buat rumah sehat. Misalkan Kak Haula dari sisi kesehatannya, nah nanti aku pengen di bagian manajemennya kayak gitu. Terus atau adik-adik misalkan mau buat sebuah apa gitu, nanti aku pengen bantu di manajemennya gitu. Terus bagian marketingnya, bagian atau manajemennya. Terus sama ke teman-teman yang lain juga pengennya gitu. Jadi selain bisnis yang aku punya tadi tuh dari yang itu, dari bisnis center yang nanti pengen aku bangun gitu, insya Allah semoga tercapai. Amin. Itu bisa, dananya bisa buat yang tadi dialokasikan ke rumah Quran, membuat rumah Quran, membuat mereka-mereka yang butuh kayak gitu, yang butuh yang gratis gitu kan, kayak rumah Quran gratis, terus rumah belajar gratis kayak gitu. Iya sebenarnya nanti kita mau gimana gitu lulusnya mau gimana itu aku jadi ingat kata mentor bisnis aku. Jadi orientasi kita itu bekerja itu ada 3, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Nah itu tinggal orientasi kita tuh mau yang gimana gitu. Tapi kan sebisa mungkin kayaknya ya seharusnya kita tuh kerjanya tiga-tiganya, tapi harus lebih unggul di kerja ikhlasnya gitu. Karena kalau kerja ikhlas itu akan mendatangkan keberkahan, berapapun pendapatannya, berapapun gajinya, berapapun omset profitnya, itu berkah, cukup, serba cukup. Kalau pakai matematika manusia mungkin akan rugi jatuhnya, tapi ternyata pas dijalanin karena matematika Allah itu lebih tepat ya. Betul. Jadi yang tadinya harusnya kita rugi dan gak cukup, tapi kenapa bisa cukup sampai akhir bulan gitu. Nah itu kan karena ada keberkahan di dalamnya. Jadi yang penting tuh Allah harus ridho, orang tua juga harus ridho. Betul. Oke, udah lama banget ya kita podcast ini. Udah kayaknya sejam ada? Nggak tahu sih. Itu sampai yang pengen nyampe satu lagi deh. Oke, boleh. Ini kan pernah ngerasa nggak sih kayak kita ngelakuin banyak hal, tapi tuh kayak misalkan kita nge-planning banyak hal, tapi tuh nggak tercapai atau nggak tercapai, tapi tuh kayak merasa diri masih nggak puas, ya. kurang gitu. Aku pernah sharing gitu sama cutting di kampus, ternyata di situ ada yang namanya keberkahan waktu. Balik lagi. Pernah sempet mikir nggak sih keberkahan waktu? Kayak jarang gitu terlintas di pikiran kita, ini waktu kita udah berkah belum ya? Padahal kita udah nge-planning hari ini mau ngerjain A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi tuh misalnya kayak produktif banget gitu. Rasanya tuh kayak produktif banget, tapi misalkan udah dikerjain atau enggak ada yang nggak sempet kekerjain, terus kayak hati tuh kayak nggak tenang aja gitu bawaannya. Ternyata di situ ada yang namanya keberkahan waktu. Mungkin di situ belum berkah. Sama aja kayak misalnya kita punya gaji, orang punya gaji sebesar apapun, misalnya 10 juta itu bagi kita udah besar, tapi ada juga orang yang terus saja merasa kurang karena tidak mendapatkan keberkahan di dalam itu. Ada juga orang yang gajinya per bulan misalnya 3 juta, 2 juta UMR, tapi selalu merasa cukup sampai akhir bulan itu tuh gimana keberkahannya di dalamnya gitu. Dan mungkin itu juga berkaitan sama ini ya, prinsip kali ya, iya. Membelanjakan apa yang kita butuhkan. jadi uang itu akan cukup ketika kita bisa membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan. Tapi uang itu nggak akan cukup jika kita membelanjakannya untuk gaya hidup. Betul. Ada namanya financial planning gitu. Nah itu tuh penasaran juga nih, kalau Raudah itu cara mengapresiasikan dirinya itu kayak gimana, sama Hafsah juga gimana? Siapa dulu nih? Sweet dulu. Ada orang ya pengen punya bisnis, terus punya bisnis gitu. Cara mengapresiasiin dirinya, kalau aku belanja gitu. Kalau apakah kan tiap orang beda-beda ya. Nah kalau dari Raudah,
Kalau aku sih juga sama Kak Aula. Aku tuh orangnya suka banget yang namanya beli-beli, belanja, apalagi semenjak punya dan dibolehin buat bikin m-banking, ya bisnis itu kan, terus dan punya m-banking itu kan serasa cepet banget ya, nggak perlu naik motor transfer kemana gitu, tinggal di rumah aja. Tapi semenjak aku waktu itu pernah ikut seminar tentang mengatur keuangan ala milenial gitu, itu dapat ilmu akhirnya. Jadi setiap uang yang aku punya, uang gajian, uang bisnis gitu, mungkin kan di akhir bulan udah ketahuan untungnya berapa, itu aku harus sisihkan dulu. Jadi bukan sisain, kita sisihkan di awal. 70% untuk kebutuhan, 20% itu untuk investasi, 10% itu untuk sedekah. Nah, jadi apa yang aku beli itu sesuai dengan 70% yang aku punya. Jadi kalau udah nggak cukup nih, ya mau nggak mau tahan. Lihat aja kalau bagus masukin keranjang dulu, bulan depan baru di check out gitu. Tapi itu pun kalau ingat. Jadi sebisa mungkin sekarang tuh lagi nyirit banget nih, soalnya nggak tahu kan pandemi sampai kapan. Iya betul. Kalau aku tipe orang yang misalkan apresiasi diri, mungkin kalau Kak Haula sama Rodo apresiasi dirinya dengan berbelanja gitu kan. Banget ya. Tapi kalau aku tuh enggak gitu. Kalau aku tuh orangnya kesannya kayak pelit banget sih sama diri. Iya, misalkan orang tuh kayak nilainya lu pelit banget sih buat diri lu sendiri. Udah beli ini gitu. Terus kalau aku tuh enggak gitu. Kalau aku misalkan apresiasi dirinya ya beli sesuai kebutuhan aku gitu. Terus misalkan aku juga pernah nih sharing sama Katin gitu. Aku serius pernah cerita, Kak aku diginiin gitu sama misalkan sama kakak, kayak suka dijulitin gitu. Lu pelit banget sih sama diri sendiri gitu. Abisnya tuh bener-bener kayak nggak punya banget, kayak nggak mau beli banget gitu. Kayak ngandelin punya kakaknya, untuk punya kakak yang suka belanja gitu. Iya, dia pakai. Iya, tapi itu ada hikmahnya sih. Tapi maksudnya aku tuh kalau orang yang belanja kayak yang aku beli itu kayak kurang pas gitu, nggak tau kenapa. Kalau aku yang belanja tuh kayak kurang pas gitu, jadi terus ada nyeselnya, jadi nyesel. Kayak kurang cocok aja gitu. Tapi kalau aku minjem dari orang tuh kayaknya happy gitu. Terus tapi di situ aku pernah cerita sama Kating tuh, katanya Kating, ya mungkin tiap orang kan prinsipnya beda-beda gitu. Coba deh apresiasi diri dengan bersyukur, kata Kating gitu. Kata aku, iya juga ya, apresiasi diri dengan bersyukur itu hal yang paling sederhana gitu. Jadi kalau misalkan hari ini kita udah berhasil gitu buat ngerjain tugas A, B, C, D yang udah kita planning, coba apresiasi diri dengan bersyukur, bilang sama diri sendiri, makasih ya, kamu keren banget loh udah bisa nyelesain ini semua gitu. Jadi hal yang paling sederhana itu bersyukur, karena dari bersyukur itu kita juga bisa sama Allah didatengin keberkahan gitu. Oke, alhamdulillah ya, kita udah ngobrol banyak banget nih. Apalagi untuk ngejalanin kuliah sambil bisnis, sambil ada aktivitas lain itu tuh nggak mudah ya kan, kalau kita nggak bisa kontrol emosi. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai sini. Semoga ilmu-ilmu yang di sharing sama Rodo sama Hafsah bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.